Oke, camera is rolling. Audio is rolling. Oke. 3, 2, 1. Halo teman, ketemu lagi dengan gua Nugrah di channel Gak Jelas ini. Dan sekarang kita mau bikin video, ya betul, unboxing lagi. Dan video unboxingnya mungkin teman-teman udah tahu ya, sesuai dari thumbnailnya sendiri. Jadi hari ini kita akan unboxing drone terbaru dari DJI, yaitu adalah DJI Mini 5 Pro. Our story unfolding. Jadi kalau misalnya di tahun kemarin, lebih tepatnya di tanggal 23 Mei tahun 2024, kita barusan aja nge-unboxing DJI Mini 4 Pro di DJI Store Grand Indonesia Bundaran HI Jakarta Pusat. Dan kali ini kita mau unboxing lagi DJI Mini 5 Pro, tapi alih-alih kita unboxingnya di DJI Store GI, kita akan pindah ke DOS Megastore Senayan Jakarta Pusat. Kenapa kita pindah? Karena tentu aja kita ngincer yang nggak terlalu rame. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita let's go. Waiting for us to discover, run into the open wide, where dreamers come alive. Here we go. Here we go. Halo teman, jadi kita udah sampai di DOS Megastore. Aduh, ini lensanya ya kurang lebar deh. Kita sampai di DOS Megastore dan sekarang kita tinggal masuk aja ke dalam. Jadi BTW, buat teman-teman yang belum tahu, DOS Megastore ini jadi apa namanya? Jadi toko kamera satu-satunya mall yang ngisinya cuma kamera doang di sini. Jadi ini sekaligus toko kamera terbesar di Asia Tenggara ya. Oke, daripada lama-lama langsung kita masuk ke dalam. Mantap. Tertipu. Om ngapain om? Masuk YouTube, masuk YouTube. Jadi teman-teman, ini namanya Tante Hekal. Dia kesayangannya Mas Yuda, teman-teman. Goblok. Yuk, jalan yuk. Nyolong nang dia awakmu. Ya siapa tahu nyolong kan? Cerdas. Oke, piro iki? Tegane piro iki? Tahun orang kene, Jin. Oh, gratis. Gratis. Peh, mana nih? Tante Hekal. Kamu tuku iki. Tuku iki. Cari Yudae. Nih goblok. Tolol anjing. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di dalam DOS Megastore bareng sama Mas Maulana nih Ya, yang Maulana. kita salesnya. Kita mau jajan dikit ya, nggak mahal sih harganya. Kita mau jajan dikit ya buat nambah gear juga. Karena gue juga pengen gear-gear gue yang udah mulai pada tua mau gue diperbarui lagi, betul. Ya, oke. Hehehe. Nah ini untuk garansinya, gitu nanti saya bantu isi, terus ini drone. Oke. Izin di unboxing nggak? Oke. Kan? Murah kok. Aduh, ampun. Menggendeng di nek saya beli produk baru launching tadi malam. Aduh, cocok. Saya, aku nek kamera. Nah, ini dia. Gede. Peh. Gede loh, Cak. Gede. Dari Mini 4 Pro jauh ini. Buset. Gede banget. Saya. Lanjut. Lu. Gede juga ya. Oke, buka. Ya biasa aja sih. Saiki remote RCN3. Modelnya sama kayak RCN2. Terus ada baterainya juga. Ini baterainya dua-duanya baterai yang basic. Jadi ROCD tetap ringan meskipun flight time-nya ini BTW udah di boost jadi 36 menit. Ya dari yang sebelumnya Mini 4 Pro saya itu di 34 menit ya. Oke.
nggak berbeda jauh, cuma yang berbeda emang dia low lightnya sih. Sensornya udah juga Ya, udah sama pakai sensornya. 1 inch itu jadi ini sebenarnya Jadi nilai tambah sih. seri mini pertama yang dia berhasil diaplikasikan pakai sensor 1 inci. Kalau sebelumnya paling gede kan 1/1,3 inci ya kak. 1,3. Nah, jadi ini benar-benar pertama yang dia diadaptasi dari sensornya R3S. Dan istimewanya lagi drone itu dia juga tambahan ada LiDAR sensor sama omnidirectional obstacle sensing. Jadi dia bisa mendeteksi obstacle di sampai 1 lux. Kalau 1 lux itu diibaratkan cahaya lilin dari jarak 1 meter atau mungkin cahaya bulan purnama di tengah malam. Oke, boleh dibantu buka aja kak. Oh. Maaf ya. Aman. Ini untuk unit drone. Untuk unitnya, wah, mantap sih, mantan. Yo biaya yo, sedikit kehilangan uang juga sih. Ini kabelnya untuk Oke. konektornya kalau misalkan dia pakai yang Lightning. Nah. Ini buat ngecas. Betul, buat ngecas. Ini ada cadangan Spare props. Lagunya kena copyright gak ya? Baru inget aku. Nah, istimewanya juga teman-teman untuk seri ini juga pertama kali ya drone DJI yang dalam paket pembeliannya kita dapat ND filter 1 set. Jadi istimewa banget karena drone DJI seri apapun sebelum dia itu nggak ada. Kecuali Mavic 4 Pro, itu baru ada. Termasuk Mini 4 juga kita belinya terpisah. Ini benar-benar pertama kali dan ukurannya gede banget ya. Ini mungkin kalau saya masih ingat punya Mini 4 saya tuh segini doang ukurannya. Ini berarti 2 kali lipatnya ya. Sumpah ini gede banget. Untuk size-nya sih lebih panjang dan lebih berat ya mas. Lebih berat sedikit. Lebih berat Ini sedikit. beratnya 249 gram. Harusnya Ya, kalau ini sesuai. beratnya 249. Oke, coba kita buka aja deh. Ya, dibuka aja. Nah. Oke, wow. Wow. Ini R3S banget sih teman-teman. Kita coba buka. Jadi untuk FYI untuk gimbal locknya sendiri juga beda teman-teman dari Mini 4 Pro. Kalau Mini 4 Pro kan dia di separate, jadi dia ada klemnya lagi di belakang sama gimbal locknya juga terpisah. Sedangkan kalau di Mini 5 Pro dia sama kayak Mavic 4. Jadi sistemnya dia digabungin. Kita tinggal tarik ini. Nah, tarik dan di bagian bawahnya kita tinggal congkel seperti ini. Nah, dia udah bisa di remove. Nah, seperti itu. Nah, saya lihat teman-teman, ini sensor depannya. Nah, yang istimewa ya, dia ada LiDAR. Jadi dia bisa, si LiDAR ini dia bisa bikin objek 3D dari sebuah ruangan yang bikin dia bisa melihat bangunan atau ruangan di malam hari ya kak. Ya, betul. Dan juga bisa lihat ini sensornya gede banget, dia 1 inci, real 1 inci. Yang pastinya dia pasti bakal menang jauh daripada Mini 4 Pro ataupun Mini 3 Pro. Dan FYI juga buat teman-teman yang mau beli dia, kalau misalnya baterainya masih nyolok, jangan langsung, kalau misalnya gimbal ininya belum dilepas, jangan dibuka dulu. Karena apa? Untuk seri Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, Mini 5 Pro dan DJI Flip, dia itu punya sistem auto turn on. Jadi kalau misalnya gimbal locknya belum dilepas, kalian jangan buka dulu. Karena kalau misalnya ini dibuka, dia bakal langsung nyala gitu. Ya, bisa langsung dibuka aja. Yang punya malah ngeri ini megangnya. Itu diputar ke bawah. Nah, begitu. Nah, untuk safety kita cabut dulu baterainya. Oke. Ya. Ini baterainya mau dicas, saya ambilin. Oh, boleh. Nah, jadi ini teman-teman untuk kondisi fisiknya. Tuh. Edan banget sih. Ini bener-bener R3S banget sih. Pol-polan R3S. Dan juga untuk bedanya, kalau dulunya kan di Mini 4 Pro Mini 4 Pro punya saya itu untuk propellernya kalau kita mau pasang kan harus pakai baut ya. Jadi kita pakai obeng. Kalau ini enggak, dia udah pakai quick release. Jadi sama kayak Mavic Air sama Phantom saya juga sama. Tinggal ditekan, tekan, putar. Sangat sederhana banget. Jadi kita nggak perlu nantang-nantangin baut obeng lagi kemana-mana. Udah gitu doang. Dan untuk kondisi fisiknya
lebih tinggi, pasti lebih tinggi dan lebih gede kalau gue lihat. Dan dia lebih panjang sedikit karena Mini 4 Pro tuh saya masih ingat dia cuma segini. Jadi dia lebih lonjong sedikit ke depan. Mantep banget sih. Oh ya teman-teman, untuk kebisingan dari propellernya, jadi dia sama kayak R3S ataupun R3, dia kebisingannya di 81 desibel, jadi sedikit lebih silent daripada Mini 4 Pro ataupun Mini 3 Pro. Oke, di close up ya keturunan ya. Oke, kita mau langsung nyalain. Tolong tekan sekali, lalu tekan lama. Dia masih membaca gyronya. And it's ready to go. Sekarang kita tinggal lakuin aktivasi sama remote-nya juga. Jadi untuk remote-nya dia juga beda teman-teman dari Mini 4 Pro terus R3. Kalau mereka berdua kan masih pakainya RCN2, sedangkan ini pakainya RCN3 dan kerasanya dia lebih ringan. Kenapa gitu? Karena RCN3 tuh baterainya lebih kecil, dia di 3500 mAh, sedangkan di RCN2 dia 5800. Jadi bisa lebih ringan. Kekurangannya ya kita pasti harus bener-bener jaga baterainya dia biar nggak habis. Ya dia langsung turn on. Lupa kalau dia ada fitur auto turn on ya. Sebenarnya sih ada benefit, ada untung sama enggaknya sih kalau auto turn on. Auto turn on itu kalau untungnya kita bisa lebih cepat, tapi kekurangannya kalau kita lupa lepas gimbal lock itu bisa bahaya. Kita bisa dimatiin aja mungkin. Oke. FN press delay. Oke, bentar saya cari dulu buat. Nah, bukan ada lipater menyalakan, ini matiin aja. Mode video. Nah, teman-teman, jadi untuk perbedaannya di Mini 5 Pro ini dia sudah dapat internal storage sebesar 42 GB. Sedangkan di Mini 4 Pro yang punya saya itu cuman 2 GB. Jadi itu bener-bener perbedaan yang jomplang banget. Karena di Mini 5 kita jadi bisa roll, ambil gambar tanpa perlu kita bawa SD card. Amit-amit kalau memory cardnya ketinggalan, kita tetap bisa ngambil gambar. Dan untuk resolusinya kurang lebih masih sama. Dia seperti Mini 4, dia bisa 4K sampai 60 fps. Dia juga ada HLG sama D-Lock kalau teman-teman yang suka color grading. Kalau saya default paling selalu D-Lock karena ya senang-senang post pro gitu lah. Dan dia juga punya native ISO sama seperti pendahulu-pendahulunya. Tapi yang istimewa, dia di mode slow motion dia bisa up to 120 fps di 4K. Slow motion di sini ada pilihannya. Dia langsung flicker yang apa-apa normal. Kita swipe ke 4K. Nah, dia sudah 120 fps. Kalau Mini 4 Pro dia maksimal di 100 fps. Itu juga di R3. Jadi dia benar-benar settingannya sama seperti R3S. Kemudian untuk 1080-nya dia sampai dengan 240 fps. Dan dia juga SLG-nya juga aktif sama D-Lock-nya. Jadi kita bisa color grading tanpa perlu ada perbedaan gama warna. Jadi itu bedanya. Terus untuk masalah foto, dia juga sudah di-upgrade dari yang sebelumnya 48 megapiksel, dia jadi 50 megapiksel. Kita juga bisa flip dia. Nah, begini. Oke, sebentar gambarnya flickering. Dia istimewanya apa? Dia punya medium telephoto. Kalau kita klik, dia punya fitur sendiri yang bikin kameranya itu dia bisa zoom sampai 48 mm tanpa terlalu banyak losing quality. Itu nggak bisa dapetin di Mini 4 ataupun Mini 3. Itu memang fitur yang di-upgrade banget di Mini 5 Pro. Dan juga ada satu yang istimewa di drone ini. Gitu apa? Gimbalnya dia bisa rotate sampai dengan 255 derajat. Yang ini cuman ada di Mavic 4. Bahkan di R3 saja nggak ada. Nah, jadi kita bisa bikin shot yang dynamic banget pakai fitur ini. Dan ini benar-benar sebuah game changer banget karena sekarang fitur ini tersedia di seri Mini. Dan pastinya dia juga tetap masih bisa portrait mode sampai dengan 90 derajat. Kita kalau tilt down ke bawah, dia masih bisa sampai mentok. Nah,
Di Mavic 4 ini nggak bisa. Karena dia emang mekanisme gimbalnya beda teman-teman. Oke, kita mau coba turn on motornya buat maiden pertama kali. Kita nyalain si aircraftnya. Experience-nya kayak gimana? Oke, dia apa namanya, throttle up kayak drone-drone DJI yang lama. Dia ada lagi yang weng itu di seri Mini 5 dia kembali lagi. Soalnya di Mini 4, Mini 3 dan seri ke bawahnya itu, kecuali yang Mini 1 itu nggak ada. Karena mungkin karena bobotnya yang ringan atau mungkin karena sistem quick release-nya. Tapi kalau di Mini 5, nah kesenggol throttle-nya. Ini kedengeran ya? Nah, dia udah throttle up dan suaranya dia benar-benar senyap banget. Senyap banget, benar-benar kerasa karena dari Mini 4 Pro itu dia masih ada suara dengingan sedikit, tapi ini benar-benar kalem, totally kalem. Jadi wajar kalau drone ini udah fatal di belakang. Nah, itu hover. Oh, hover. Hover. Suaranya mirip Avata 1 soalnya. Ada satu. Jadi emang gitu teman-teman. Kita mungkin nanti mau coba terbangin di sini, cuman nggak terlalu lama. Sekarang kita mau lanjut bongkar-bongkar yang lain ya Mas ya, biar nggak terlalu kelamaan. Kita bisa matiin dulu buat aircraftnya. Masih terlalu ringan, kerasa remote-nya ini kerasa dia super ringan banget. Jadi emang bedanya lumayan jauh sama RCN 2. Tapi it's okay, itu misalnya jadi benefit juga. Jadi kalau kita pakai naik gunung, dia pasti lebih enak. Kita bongkar ini yang belum kita otak-atik tadi. Ini namanya defilter teman-teman, atau neutral density. Jadi fungsi dari defilter itu buat teman-teman yang belum tahu, itu adalah buat mengurangi intensitas cahaya yang diterima sama sensor. Nah, kalau di Mini 4 atau Mini 3 itu harus beli secara separate atau terpisah, itu udah dapat. Ntar mana ininya? Oh, di sini. Langsung aja dibuka. Upsi, oke. Ya, ukurannya gede banget pasti. Kita dapat 3 biji sama seperti drone-drone yang lama, tapi yang beda kalau di Mini 4 kan kita dapatnya ND16, 64 sama 256. Kalau di Mini 5 Pro kita dapatnya ND8, 32 sama 128. Yang biasa gue pakai pasti yang tengah, itu ND32. Karena mengingat ekuivalen dari aperture drone itu dia lumayan gede, f1,8. Sedikit lebih kecil dari Mini 4 Pro yang dia f1,7, yang mungkin karena sensornya dia lebih gede. Tapi untuk lensa dia masih sama, yaitu 24 mm. Oh ya, buat teman-teman masang ini jangan sampai kalian salah ya. Salahnya kenapa? Kalau di Mini 3 atau Mini 4 itu kan dia diputar landscape-nya. Kalau di ini dia beda. Alih-alih diputar, kita cuma tinggal di cetrekin doang. Nah, gitu. Jadi emang beda, mekanisme pasangnya juga beda. Dan karena dia di sistemnya di clip, kita ngasih tekanannya lumayan gede ke area gimbalnya. Jadi saya sarankan teman-teman yang beli Mini 5 Pro, itu pemasangan yang di filter, sebisa mungkin drone-nya dimatiin. Karena kalau misalnya kalian paksa pasang dan kondisi gimbal nyala, yang ada bisa bikin gimbal jadi error. Oke, kita coba bongkar yang lain aja ya Kak, sebentar. Kita pasti dapat extra prop. Ini harusnya ada 2 CW sama 2 lagi CCW. Ini yang sebentar, ini yang counter clockwise ya, atau CCW. Kita dapat 2 pasti nih, CCW sama 2 lagi CW atau clockwise. Oh, dapat bonus teman-teman. Dapat bonus. Jadi kita total dapat 6 biji. Jadi tambahan lagi 2, 1 CW, 1 lagi CCW. Oke. It looks fine ya. Sama terus kita bongkar lagi di dalam sini kita dapat buku panduan, ada quick start guide buat teman-teman yang emang masih baru banget masuk ke dunia drone. Ini bisa teman-teman baca dulu. Terus kita juga dapat stiker. Nah, ini yang istimewa nih. Kita bisa tempelin di jidat ya. Jadi kalau teman-teman yang benar-benar baru pertama kali beli, bisa teman-teman baca-baca dulu quick start guide-nya. Kalau teman-teman mau yang lebih rinci lagi, bisa baca user manual yang warna putih ini. Oke. Terus ini apa lagi nih? Oh, udah kosong. Oke. Di dalam tasnya udah kosong juga? Oke, berarti udah semua. Kita mungkin bisa langsung test flight di dalam ya. Kita maiden di dalam dan terbang nggak usah lama-lama karena baterai juga masih kosong. Kita panasin aja drone-nya. Oke, sip. Kita coba turn on. Ini belum penuh tapi cobain aja nggak apa-apa.
Udah ready to fly, kita tinggal nyalain RC-nya. Saya mau pegang lagi. Ya. Kita mau coba maiden terbang indoor aja. Karena kalau di luar juga langitnya rada mendung. Semoga jangan nabrak. Karena sensor nggak menjamin drone itu nggak nabrak, teman-teman. Karena Mini 4 Pro saya yang lama, meskipun dia baru setahun pemakaian, dia udah nabrak 5 kali. Oke, langsung aja kita arming. Dan 3, 2, 1, lift off. Home point updated. Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Suaranya kerasa, dia lebih silent, sedikit lebih silent, dan terbangnya juga pasti lebih stabil karena emang center of gravity juga udah dirubah ya. Kita akan coba record. Jadi ini pertama kali kita nyoba record pakai Mini 5 Pro. Oke, kita setting dulu. 4K 30 fps, 10 bit 420. Jangan lupa untuk white balance udah auto aja deh. Recording. Kita coba maju ya. Oke, obstacle avoids-nya kita coba matikan dulu karena ini yang ada malah dia terbangnya jadi ngeganggu. Mati. Obstacle sensing unavailable. Fly with caution. Just begun. Kita tarik mundur dulu drone-nya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oke. Merasa dia lebih seamless juga untuk terbangnya, dan kita akan coba fitur yang istimewanya, teman-teman. Nah, kita akan bikin vortex. Oke, camera roll 3, 2, 1, go. Kita tinggal tarik mundur. Oke, kita tarik mundur drone-nya ya, teman-teman. Karena takutnya di situ kita nabrak orang. Kita untuk test flight-nya nggak usah lama-lama, yang penting kelihatan aja untuk apa drone-nya. Nah, buat teman-teman yang pertama kali main drone, sangat tidak disarankan meniru ini ya, karena kalau mau terbang indoor itu skill refleks dari pilot juga benar-benar harus udah canggih. Kalau saya kan udah main drone dari 2015, makanya udah pede terbang indoor, termasuk di tempat sempit kayak gini tanpa ini sensornya mati, teman-teman. BTW, ini sensornya mati. Jadi semua refleks dan lain itu dari pilot. Kita langsung hand landing aja. Very nice. Oke, ya. Oke teman-teman, jadi malam ini kita sedang ada di Sudirman, Jakarta Pusat. Malam ini kita akan coba maiden flight si Mini 5 Pro. Sekaligus kita sekarang kita juga sekaligus mau closing dari video review dan unboxing hari ini. Jadi semoga aja untuk video closingan ini kita akan tutup menggunakan video udara landscape kota Jakarta dari atas. Oke, semoga aja teman-teman suka. Oke, let's go. The start of something new. We feel the expectation. A new day